Oh, that's why di sana nggak ada pocong karena di sana nggak ada jenazah yang pakai kain kafan. Mungkin. Mereka pakai peti mati. Iya, iya. Makanya Mungkin model itu. model kayak gitu. Dan Ah, oke. kalau aku tertarik sama wujud Bigfoot itu loh. Iya. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menyaksikan podcast Kopi dan Movie bersama dengan saya Azhar Jalil. Dan walaupun dah masuk episod yang kalau untuk ketiadaan rakan seperjuangan saya ni episod kedua lah. Dah 2 minggu dia tinggalkan saya. Saya sepatutnya bersama dengan Ali Faisal Rahman sebelah ini, tapi beliau sedang syuting di Jepun dan tak bawa saya. Saya harap produser tolong tolak gaji dia. Dan kali ini juga tuan-tuan dan puan-puan, kita amat berbesar hati kerana kita ada bintang internasional yang kita jemput dalam podcast Kopi dan Movie ni. Buat teman-teman daripada mungkin kali pertama menonton dari Indonesia, podcast Kopi dan Movie kita lagi ngobrol santai, bicara soal filem lokal dan internasional. Dan hari ini kita kedatangan 2 bintang terkenal Indonesia, iaitu kita ada Wabi Zihan dan juga Bapa Iwake. Wow. Apa itu Pak ya? Supporter bola. Supporter bola. Oh, itu ya. Ya, saya sebenarnya hari ini sangat teruja kerana berjumpa dengan, for me is one of the living legend in Indonesia, Bapak Iwake. Thank you so much kerana menjadi tetamu kita hari ini di podcast Kopi dan Movie. Terima kasih juga Zihan, thank you so much. Kita terus lanjut aja untuk soalan yang pertama. Mungkin boleh kongsikan sedikit perjalanan seni, your career in acting. Okay, just started since 2023, as of 2022 actually. Awalnya tuh sebagai model saja. Okay. Terus kemudian tiba-tiba suddenly ada director yang direct message aku lewat Instagram untuk ajak main film. And after that I met my my ex manager. Dari situ baru sampai sekarang tahun 2025. Jadi sudah sekitar 2 tahun. 2 tahun start di acting. Modeling since when? Modeling dari sekolah sebetulnya. Oh, wow. Sekolah tuh 2014, I think. Tapi modeling saja lah. Jadi gimana? Apa bedanya dari segi apa kesibukan sebagai hidup seorang model compared to hidup seorang pemeran? Banyak sekali pelajaran yang bisa aku dapatkan ketika aku terjun ke industri film. Karena kalau misalnya di photoshoot, modeling itu memang kita hanya memberikan photoshoot terus pulang selesai gitu. Tapi kalau di perjalanan film ini memberikan banyak sekali pelajaran hidup seperti bagaimana kita pada akhirnya bisa respect sama perasaan-perasaan yang Tuhan kasih untuk manusianya. Jadi goalsnya tidak hanya tentang bagaimana mencapai perasaan bahagia, tapi juga bagaimana bisa mengappreciate atau menghargai perasaan kecewa, sedih, marah yang sebenarnya itu adalah anugerah yang Tuhan kasih untuk kita gitu. Jadi dengan melalui perjalanan acting dan belajar acting, kita jadi dituntut dan pada akhirnya bisa respect sama semua perasaan yang manusia punya gitu loh. Terlebih aku bisa traveling ke berbagai macam jenis kehidupan di dunia ini yang sebelum acting aku nggak bisa reach out itu, tapi setelah acting aku bisa, seperti jadi anak pesantren. Sebelumnya aku bukan anak pesantren, tapi di film Anak Kunti aku jadi anak pesantren. Terus jadi orang yang tinggal di kampung, macam itu sih. Jadi kamu prefer mana, modeling atau acting? Both okay. Both. Okay. Tapi untuk film bisa kasih aku banyak pelajaran hidup. Iya, betul, benar gitu. Ya, Bapak Iwa, Yes. mungkin sedikit. Sebenarnya kalau di Malaysia itu, kalau peminat musik, pasti kita kenal sama Bapak Iwa ini, one of the pioneer untuk hip hop music in Indonesia. Dan mungkin sedikit generasi muda yang ingin tahu perjalanan karier Bapak daripada awal permulaannya sebagai penyanyi itu. Dari saya lahir awal. Bukan ya? Nggak mungkin sampai dari lahir. Dari karya seni. Oke, karya seni. Karya seni. Sebenarnya saya suka hip hop ya. Kita dari hip hop. Saya suka hip hop tuh dari tahun 82 something ketika break dance waktu itu emang jadi. Udah singkat cerita SMA bikin band hip hop. Itu emang belum ada tahun 1986. Tahun saya lahir itu, Bapak ya. Itu udah mulai cari-cari uang dengan bikin band hip hop, dan juga ada teman DJ yang kita suka bikin mobile diskotik.
Balik diskotik itu jadi emang ada party di satu rumah. Ngundang ini nih, DJ set ini. Udah mulai dari situ cari uang dan akhirnya keterusan sampai akhirnya nggak lulus kuliah karena keterusan di musik. Ya itu sampai awalnya ketemu sama Mira Lesmana dan Riri Riza waktu itu karena dulu mereka juga nongkrongnya di studio tempat saya nongkrong ngobrol untuk film tahun 97 lah, 97 itu ada satu film Cul-de-sac. Cul-de-sac itu awal-awal bisa dibilang revolusi film di Indonesia dengan genre yang agak-agak di luar mainstream lah ya. Dari situ nggak di film lagi karena ngerasa belum ada film yang memang memberi ruang ke saya buat explore. Udah. Jadi udah dan paling jadinya jadi cameo. Ya udah 1 scene 2 scene cameo jadi sebagai Iwake gitu kan adalah beberapa. Sampai ya udah di tahun 2022 ya 21 sih syutingnya. Itu mulai ada film lagi di situ. Film ada 1 layar lebar dan akhirnya mulai dari situ addicted. Film. Very addicted. Udah sampai sekarang. Kejebak lagi udah. Kenapa yang bikin addicted itu? Mungkin the character or the process? Proses ya. I love proses. I love riset. Jadi ketika emang riset karakter tuh akhirnya banyak baca, banyak melihat. Kan sebenarnya kita ketika melihat orang kita kayak berkaca ke diri sendiri kan. How to ini ada karakter seperti ini yang mesti kita tongolin di dalam diri kita gitu loh. Nah itu tadi semuanya itu ya bagian dari ini karir tapi pembelajaran juga. Kita orang yang beruntung karena sekalian menjalankan karir, sekalian di sini kita bisa belajar tentang kehidupan. Lucky bastard sih. Di sini ngerasa bisa menjalani itu. Gitu. Untuk pengetahuan sidang hadirin juga, mereka berdua merupakan pemeran dalam filem Anak Kunti yang bakal ditayangkan di Malaysia pada tanggal 20 Februari nanti. Mungkin Zian boleh kongsikan sedikit tentang karakter di dalam filem Anak Kunti. So I played the role of Aziza. Aziza itu Sarah's best friend. So Aziza itu tipikal anak yang friendly, terus dia juga always trying so hard to make everyone surround itu happy. Jadi dia lumayan people pleaser. Terus Aziza juga banyak akhirnya helping a lot Sarah to face the problem, to face the conflict, and then find the solution, and etc. Tapi ada plot twist di film ini yang makanya teman-teman harus nonton. Iya, jangan dikasih tahu dulu. Ya, semua harus nonton tanggal 20 Februari. Iya, 2025. 2025. Itu. Kalau apa Iwa? Nah, ini uniknya biasanya pohon jeruk berbuahnya ya jeruk. Ini berbuahnya apa? Apple. Pohon jeruk berbuahnya. Ini berbuahnya justru malah di sini leci. Leci. Jadi saya ayahnya Aziza. Karakter Hasan yang jadi ayahnya Aziza. Jadi pohonnya cuma pohon jeruk gitu tapi kenapa anaknya cantik banget ya? Jadi iya. Jadi karakter Tapi bapak juga ganteng. Kalau gitu kan. Berapa kemarin? Bank account. Ya, Pak. Jadi di sini karakter Hasan adalah tipikal satu tokoh di satu kampung itu yang punya dosa masa lalu, dosa masa lalu yang memang harus ditutupi lah bahkan ke anaknya sendiri. Dan itu emang menjadi satu benang merah di film Anak Kunti ini. Mungkin lebih seperti itu aja kayaknya karakternya. Bapak Iwa in real life, in person nampak sangat komikal ya. Kalau di karakternya juga gimana? Untuk Anak Kunti ini justru komikal itu hal yang mesti dihindari sih di film ya. Nggak tahu ya kalau film sifatnya komikal ya. Kalau someday gue main buat Avenger mungkin gue akan komikal. Tapi untuk film-film yang sifatnya drama seperti ini, drama horor ya. Artinya justru
karakter komikal tuh yang mesti agak kita Dihindari. dihindari. Iya. Dihindari, dan itu emang varian saya. Kalau emang biasa di panggung itu emang agak-agak teatrikal dan komikal, tapi justru kalau di film berusaha hal itunya kita kikis gitu loh, untuk lebih real. Tapi memang karakternya juga tidak yang komikal di film ini. Di film ini, ya. Tidak Sangat komikal. tidak komikal. Karena sometimes sutradara ingin insert some comic relief sometimes bila itu Sometimes terlalu ya, terlalu ya. intense, dan sometimes ada satu scene comic relief. Ya. Tapi itu tidak di dalam film ini. Tidak di- Tidak dalam hal ini. Mungkin secara ada satu dua gestur yang menjadi emang crowd pleaser aja. Iya. Nggak sampai 1-2 second mungkin ada ya. Itu yang normal. Ya. Kalau kita bicara soal pengalaman ketika syuting, mungkin ada insiden-insiden mistik atau insiden-insiden yang horor gitu. Kalau Zian nggak I ada? had no experience. Oh, atau sebelum ini pun tidak I had ada. no experience at all. In real life pun tidak ada. In real life tidak ada. Wow. Tapi pingin ada. Pingin ada. Wow, mungkin kamu boleh bicara sama Giselle selepas ini untuk karena dia juga penasaran untuk melihat perkara-perkara Iya, mistik iya, seperti iya. ini. Kalau Bapak, Iya, ya, kalau pasti ada Bapak kan? iya sih, dan mungkin bakal ngomong 3 hari kita kalau Oh banyak, Mungkin selected stories lah. banyak. artinya apa? Ya kayak di film ini, Iya. kalau mungkin orang secara metafor bilang, waduh, saya kerja buat satu produksi film sampai berdarah-darah nih, ya maksudnya kerja keras gitu. Iya. It's literally berdarah-darah saya di sini. Hah? Yes, bahkan emang proses syutingnya sampai berhenti di hari itu, Oh. Stop. di stop. Karena Ya tiba-tiba ya bleeding saya. Bleeding. sebabnya Dengan berbagai macam teori yang ada orang Tiba-tiba seperti ini. bleeding? Tiba-tiba. Dan saya nggak ngerasain rasa sakit apapun. bleeding tangan apa? Bleeding banyak. Bleeding banyak. Keluar darah, muntah darah atau? Dari bawah. Saya nggak punya penyakit itu, dan emang gue seneng saya seneng ada case ini udah kayak family ya. Iya. Wafi kirim buah apa segala macam, karena iya. yang logik ya pasti sakitnya ke arah sana kan. Cuman setelah emang akhirnya diperiksa di Jakarta lagi, itu kan syutingnya di Jogja ya. Iya. Sekitar ada 6 jam dari Jakarta lagi di rumah sakit yang lebih ini emang nggak ada penyakit itu, gitu loh. Jadi emang ya seru lah. Ya kalau di luar film juga udah maksudnya itu buat saya ya kita semua energi kan. Iya. Ya, saya lebih melihat itu energi yang baik, ada yang energi yang mungkin bukan jahat, yang nggak cocok gitu ya. Always Tidak positif fit. buat gitu. Iya. Ada yang mungkin ada yang fit sama kita, ada yang nggak fit juga sama kita. Lebih seperti itu aja sih. Kalau pada saya, kalau kita bicara soal film horor, kalau pada saya secara pribadi, film horor, the best film horor kalau dari rantau ini, saya suka dari Indonesia dan Thailand. Jadi mungkin from your point of view, kalau Zihan kan, gimana Zihan melihat perkembangan film horor di Indonesia? Aku melihatnya sebagai media untuk memperkenalkan banyak sekali tradisi di Iya. Indonesia. Salah satunya cerita legendaris horor itu juga menjadi bagian daripada kita punya tradisi dan sejarah sebetulnya. Karena dari kecil pun aku terbiasa dengan cerita-cerita kuntilanak. Jangan keluar maghrib-maghrib, nanti Iya. ada kuntilanak Iya. dan lain sebagainya. Jadi menurutku melalui film ini harapannya adalah bagaimana orang-orang di zaman dahulu kala itu hidup dengan mitos-mitos tersebut seperti apa. Mereka solving the problem dengan cerita-cerita yang horor yang dekat dengan mereka itu seperti apa. Misalnya kalau sekarang keluar maghrib ya keluar saja. Tapi kalau dulu kan Iya. Maghrib orang tua kita tuh pasti bisa strict banget kan. Iya. Pulang Iya. maghrib nanti ada kuntilanak Wow, gitu. oke, Nanti iya. diculik genderuwo, pocong dan lain sebagainya gitu loh. Jadi melalui itu juga dari film ini akhirnya ada tradisi lain yang secara tidak sengaja juga ikut diceritakan di situ, seperti baju tradisi kita, terus kemudian rumah adat kita seperti apa, terus kemudian how they solving a problem pada saat itu gitu loh. Terus aku rasa film saat ini juga semakin smart dari segi penulisannya, Iya. eksekusinya
dibantu juga dengan teknologi yang ada, seperti shotnya lebih kaya lagi, lebih cantik lagi. Menurutku itu sih. Jadi harapannya mudah-mudahan ke depannya semakin banyak film horor di Indonesia dan dimanapun itu yang akhirnya menceritakan horor itu tidak hanya untuk jump scare saja, tapi banyak sekali value-value yang bisa disampaikan ke masyarakat. Itu sih. Kalau Bapak Iwa, kalau kita tengok dari bagaimana film horor Indonesia berevolusi, kalau kita lihat daripada bermula dari Sundel Bolong gitu kan, sangat-sangat famous pada ketika itu dan berevolusi sehingga ke sekarang ini, bagaimana Bapak melihat evolusi film horor di Indonesia? Yang jelas secara teknologi pasti udah banyak perubahan. Of course Dari point of view cerita juga, ya setuju yang dibilang Wafi tadi, nggak melulu jump scare, tapi emang banyak drama-drama yang memang bahkan kita nonton film horor kita bisa ikut sedih. Udah banyak varian-varian seperti itu. Balik lagi tentang emang horor Indonesia, ini kan Indonesia itu bisa dibilang banyak varian setannya ya. Iya kan? Dari wilayah Melayunya gitu, Sumatera ke sininya ada lagi legendnya tentang itu kan, ada Kuyang, ada kuntilanak, tuyul, genderuwo, duanggi buat Indonesia Timur. Itu mungkin job itu mau di offer tuh. Nah, ini tadi kuntilanak yang tuh. Saya lihat itu siapa? Iya, siapa? Bukan kuntilanak. Bukan kuntilanak. Mungkin orang di rumah ya kali. Kita off record ya itu ya. Gitu ya. Terus. Jadi kreativitas bercerita, cara menyampaikan komunikasi, mungkin bentuknya larangan, itu tadi nggak boleh keluar maghrib, ntar ketemu ini, gitu ya, dan lain sebagainya, itu kan menunjukkan level peradaban satu bangsa gitu ya. Dan buat aku tuh di semua negara yang peradabannya tinggi pasti ada cerita-cerita seperti ini. Gitu yang bisa dibilang yang satu komunitas bangsa yang emang tua ya, usia tua, karena kita udah bisa bikin cerita begini berarti kan udah nggak lapar. Makan udah tercukupi baru bisa bikin cerita seperti ini gitu loh. Ini mungkin yang emang kalau buat dari film Indonesia gitu ya yang bisa diperkenalkan. Kalau Thailand mungkin memang karena emang secara industri perfilman udah maju dari dulu kan. Periklanan whatever mereka dari tahun 80-an mereka udah maju secara tekniknya. Dan ceritanya di sana juga macam-macam. Asia Tenggara nih, banyak sekali, banyak sekali cerita yang bisa digali. Dan itu tadi nunjukin lagi buat di semenanjung Asia, komunitas seperti kita gini ya, serumpun gini nih, peradaban kita tuh udah tinggi ribuan tahun, bahkan mungkin yang nggak seperti di kurikulum buku, jauh melebihi itu, gitu loh. Ini mungkin yang mesti kita suarakan ke dunia juga ya, bukan sebagai buat sombong-sombongan, tapi sebagai emang bagian dari warga bumi yang kita punya juga satu peradaban di level ini. Seperti itu aja. Jadi kalau ikut sejarahnya cerita-cerita horor ini seperti yang Bapak bilang sebentar tadi, ialah pesan ibu bapa kepada anak-anak supaya mau nakutin anak-anak supaya tidak pulang Keluar rumah malam, tidak keluar waktu maghrib dan sebagainya. So, adakah cerita-cerita ini yang sebenarnya membikin kita mula visualize things yang sebenarnya mungkin nggak wujud, tapi itu yang karena terlalu kerap kita dimomokkan dengan perkara-perkara seperti ini menyebabkan benda itu akhirnya terpampang di hadapan kita. Betul. So itu yang mindset. Kerana itu kita punya kita kaya dengan hantu yang kuntilanak, pocong, gimana lagi lah, suster ngesot dan gimana itu. So karena kalau kita lihat di Eropah hantunya beda. Kan, kerana local stories-nya beda. Jadi kalau menurut mungkin Zihan ataupun Bapak, is it adakah benda itu wujud untuk kita berjumpa atau ia hanya mindset? Aku pernah tanya ke orang yang dia menganggap bahwa dia bisa melihat. Seperti Kanita Gunawan, ada salah satu case kita yang berlakon sebagai kuntilanak. Dia bilang dia bisa melihat. Terus Kak Selfie Kitty sebelumnya, dia bilang dia juga bisa melihat dan ternyata bentuknya memang benar-benar ada. Bahwa kuntilanak rambutnya panjang, bajunya putih, terus kemudian pocong pakai kain kafan dan mukanya hitam, ternyata itu benar-benar ada gitu.
Tapi kalau dari pengalamanku pribadi, aku tidak pernah melihat itu semua. Malah aku pernah lihat waktu aku kecil, aku lihat Casper tapi di mimpi aku. Casper. Kamu tahu bentuknya Casper kan? Di mimpi ya. Iya, tapi itu pun di mimpi karena aku sakit panas. Iya. Oke, lanjut. Nah, sebenarnya aku mulai wondering tentang perwujudan daripada setan itu semenjak aku kuliah, semenjak aku sekolah. Oke, kenapa ya setan Indonesia seperti ini, tapi setan di Eropa seperti itu? Iya. Apakah ini hanya perwujudan dari manusia-manusia yang memang menciptakan bentuk-bentuk itu? Iya. Atau memang benar-benar ada hantu seperti itu? Sampai akhirnya ya aku ketemu sama teman-teman cast dari Anak Kunti yang beberapa dari mereka bisa lihat. Aku tanya sama mereka, apakah benar perwujudan itu benar-benar ada? Ternyata benar ada di Indonesia. Terus kalau kalian keluar negeri, apakah kalian melihat kuntilanak? Apakah kalian melihat pocong dan tuyul gitu? Iya. Ternyata mereka tidak experience itu kalau misalnya di luar negeri gitu. Jadi ya percaya dengan adanya kehidupan goib, tetapi untuk melihat perwujudannya seperti apa itu ya hanya Allah yang tahu. Iya. You know Bapak, karena kita tahu jin dan setan itu wujud. Tapi gini ya. Iya. Ada beberapa kesamaan sih kalau dari mitos. Iya. Ini persepsi aku aja, mungkin aku bisa salah. Di sana terutama di Amerika Utara itu sangat ribut tentang penampakan Bigfoot. Oke. Satu makhluk besar yang dengan rambut panjang, dengan tapak kaki yang besar. Ya. Tapi karena emang mereka logis, mereka mikir itu adalah satu bentuk material yang memang tinggal di somewhere yang nggak pernah ketemu sampai sekarang. Iya. Di Indonesia atau di bagian Asia ada genderuwo. Same shit as Bigfoot. Iya. Tapi emang pengucapannya beda dan persepsi mereka tentang buat riset itu pun beda. Iya. Kalau di sini kan buat segala sesuatu ada apa? Kita pun respect sama bentuk harimau, macan gitu ya. Bahkan macan hidup pun dihormati sama leluhur-leluhur kita gitu ya. Oh, that's why di sana nggak ada pocong karena di sana nggak ada jenazah yang pakai kain kafan. Mungkin. Mereka pakai peti mati. Iya. Makanya model kayak gitu. Kalau aku tertarik sama wujud Bigfoot itu loh. Nggak pernah ketemu sampai sekarang. Tapi penampakan foto yang sekilas-sekilasnya ada. Dan itu wujudnya bentuknya sama seperti yang kita omongin tentang genderuwo di Asia Tenggara. Iya. Itu kalau jadi obrolan ngopi sama teman-teman itu pun jadi yang ya benar juga ya. Tapi kan mereka persepsinya adalah untuk meriset itu dengan sifatnya logis. Itu adalah satu makhluk materi yang tinggal di mana sampai sekarang belum ketemu. Kalau kita emang itu gaib tuh. Gitu loh. Ada satu bentuk-bentuk kecil tentang tuyul yang emang makhluk-makhluk kecil pun di sana pun ada gremlin. Yes. Iya kan? Nah, sebenarnya emang yang dibilang seperti itu ada persamaan-persamaan yang memang persamaan-persamaan wujud yang emang secara worldwide itu yang kita nggak bertelepon-teleponan loh dari dulu. Tapi ada. Dan sama secara ucapan dari leluhur mereka dan leluhur di sini juga gitu loh. Ada beberapa hal seperti itu. Jadi sebenarnya horror things atau ghost things itu sebenarnya berkaitan dengan tradition dia punya negara juga mungkin ya. Berjalan seiringnya. Bisa jadi. Walaupun emang secara wujudnya punya yang diomongin tuh ada kesamaan. Iya. Sekedar itu makanya kalau dibilang itu cuma sekedar imaginary yang dilahirkan oleh budaya dan tradisional, bisa iya, tapi bisa enggak juga karena secara material sama. Gitu loh wujudnya. Ini omongan ngopi ya, mumpung di Kopi dan Movie. Benar ya. Oke, kalau kita bicara soal kemajuan industri film di rantau ini, for example, Anak Kunti adalah kolaborasi dua negara, Malaysia dan Indonesia, ST Media dan juga Brias Film Production. Dan kita lihat sekarang ini semakin banyak filem-filem yang ada kolaborasi seperti ini. Dan bagaimana Bapak ataupun Zihan melihat perkara ini memberi ruang kepada kita untuk berkarya dengan lebih baik supaya mengangkat karya kita ke peringkat internasional. Karena for us to compete, kita lihat bagaimana begitu pantas kemajuan filem Korea terus menembusi pasaran antarabangsa itu terlalu cepat kan? Jadi untuk bersaing dengan mereka, adakah kolaborasi ini gimana kolaborasi sepatutnya berlaku? Adakah sekadar dari segi producing the film or silang budaya dan kepakaran? Kalau ini menurut saya Iya. untuk yang penting adalah
identifikasi cerita, identitas atau karakter dari satu regional. Misalnya emang kita di Asia Tenggara, gimana kita akhirnya pertama untuk kolaborasi tentang cerita ya, obrolan tadi itu ya, untuk menjadi satu hasil kreatif. Dan juga kalau kita ngomong Korea selalu disupport sama government. Dari awal, dari Gangnam Style pun emang lagu Gangnam Style ketika emang rilis awal, itu semua kedubes Korea di seluruh dunia harus memutar lagu itu. Itu emang suatu gerakan masif. Jadi emang mereka emang benar-benar support governmentnya, kesadaran governmentnya untuk kalau kita udah bisa naikin ini, apapun terjadi. Seperti ketika Amerika di awal-awal mempromosikan Hollywoodnya, dengan nilai-nilai Amerikanya di situ. Sekarang udah ada Korea seperti itu. Dan kenapa enggak? Region ini berlaku sama. Untuk spread the value tentang region sini gitu ya, tentang South Asia ini. Buat gue sih emang yang penting emang ada satu government peduli apa enggak. Dukungan daripada bukan kita nunggu ya, tapi emang kita ngeliat contohnya Korea begitu. Hollywood pun awalnya begitu. APBN Amerika dipakai buat Hollywood gitu loh. Jadi anggaran negaranya gitu ya. Begitupun Korea ya, mesti seperti itu, harus seperti itu. Harus. Karena gimana juga ini adalah menyosialisasikan culture. Pada culture pandangan hidup. Gimana akhirnya kita juga pandangan hidup kita orang Korea, kita tahu beberapa bahasanya, kulinernya, akhirnya nular kemana-mana, industrinya semuanya. Nah itu pun yang mesti saya rasa emang dilakukan, nggak melulu kreativitas, tapi emang ada pergerakan masif yang lebih hebat di sini. I want to highlight about culture. Di industri kita ada yang namanya work culture. Mungkin itu yang mau aku obrolkan di sini, mau aku bicarakan di sini tentang bagaimana culture kerja di industri perfilman Indonesia dan negara-negara lainnya. Ketika ada kerjasama dimulai, katakanlah Indonesia dan Malaysia, aku pernah punya pengalaman syuting dengan Anne Jobling. Kalau tahu, di situ di luar daripada set, aku dan Anna Jobling banyak bercerita tentang bagaimana culture persyutingan kerja di Malaysia dan bagaimana culture persyutingan kerja di Indonesia. Gitu. Pada akhirnya, apa yang baik dari Malaysia, culture kerjanya, misalnya seperti ada waktu coffee break selama syuting, di Indonesia belum ada, itu kan bisa kita adaptasi di Indonesia. Begitupun sebaliknya, apa yang baik di Indonesia tentang produce film bisa diimplementasikan juga di Malaysia. Jadi lebih kepada culture kerjanya sih menurut aku, akhirnya bisa membuka peluang yang lebih besar untuk mewujudkan culture kerja yang lebih sehat lagi, lebih kondusif lagi ketika akhirnya sudah ada lintas negara yang turut bekerja sama untuk menciptakan satu project. So it's not only about the output of a movie, tetapi juga bagaimana the process. Yes. Benar. Seperti itu. Karena kan akhirnya yang happy bukan tentang direkturnya lagi atau produsernya lagi, tapi bagaimana akhirnya para aktor ini mengerjakan film itu juga dengan happy, dengan sistem kerja yang sangat kondusif dan lain sebagainya. Itu sih harapan. Benar, itu sebenarnya yang kita harapkan untuk pembangunan film di rantau kita, rantau Nusantara ini, karena apabila kita bekerja sama produksi daripada negara yang lain, kita bisa lihat saling tukar kepakaran itu, dan juga apa yang bagus kita ambil dan yang itu they're doing something that lagi baik daripada kita, itu kita ambil itu, dan kita itu cara yang lebih cepat untuk kita semakin bagus ya. Baik, kita cuma tinggal 2 minit, kita cuma ada 30 minit untuk podcast ini. Mungkin kata-kata terakhir daripada Zihan dulu. What's your harapan untuk industri film secara umumnya dan juga untuk anak kunti khususnya? Harapannya untuk industri film mudah-mudahan semakin banyak lagi pekerja-pekerja film yang pada akhirnya bisa punya ruang untuk memberikan energi sepenuhnya terhadap perfilman di Indonesia maupun di Malaysia maupun di seluruh negara, dan bisa akhirnya disupport oleh pihak-pihak tertentu yang akhirnya bisa bikin industri film ini semakin maju. Terus kemudian harapannya mudah-mudahan semakin banyak lagi masyarakat yang bisa
aware dengan film-film yang ada di Malaysia maupun di Indonesia, karena sekarang film itu semakin berkembang, film semakin smart, film semakin bisa memberikan banyak sekali value ketika kalian nonton film. Bisa traveling ke kehidupan apapun itu melalui film, kalian bisa belajar banyak dari film. So harapannya mudah-mudahan industri perfilman semakin maju dan semakin smart lagi gitu. Terus kemudian untuk anak Kunti, harapannya mudah-mudahan teman-teman yang nonton nanti pulang happy, terus kemudian banyak pesan-pesan moral yang bisa kalian bawa pulang dan ceritakan ke keluarga. Benar. Dan keadaan seperti itu juga yang menyebabkan sutradara perlu mikir lebih advance untuk apa lagi aku boleh bagi pada penonton, kerana keadaannya sudah sebegini hebat kan. Jadi apa lagi yang aku have to challenge myself, what else I can offer to the audience kan. Untuk Bapak pula? Yang penting sih kalau dari kreativitas adalah membuat varian-varian terus. Ya, jadi nggak melulu itu aja, tapi varian. Horor seperti apa, dan seperti apa. Dan perkembangan kayak sekarang banyak OTT ya, kayak saya juga lagi sering nonton film Malaysia di Netflix gitu ya. Misalnya itu ya. Jadi makin banyak nih. Horornya apa semua segala macam. Jadi apa pergaulan kita secara digital nih makin ngerasa deket kan. Itu kayaknya emang akhirnya jadi boosting juga buat harapan ya, harapan perfilman. Ya kita bisa kerjasama, bisa lebih ditingkatkan. Dan buat anak Bunti gue rasa ya habis nonton jangan melihat cermin malam-malam. Hati-hati. Nanti yang lo lihat bukan lo soalnya. Tapi seru, pokoknya be happy, nikmati, enjoy. It's gonna be a wicked moment. Alright. Baik, terima kasih diucapkan kepada Bapak Iwa K dan juga Zihan. Thank you so much. Guys, jangan lupa untuk menyaksikan filem Anak Kunti yang bakal ditayangkan di Pawagam Malaysia bermula 20 Februari 2025, dan pastikan anda datang ke Pawagam, jangan bawa cermin. Baik. So guys, itu saja masa yang kita ada. Terima kasih sekali lagi untuk Zihan dan juga Bapak Iwa K. Thank you so much you guys. Jangan lupa untuk subscribe podcast Kopi dan Movie Anak Kunti 20 Februari 2025. Baik guys, Assalamualaikum. Assalamualaikum.